Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Adapun tujuan kita mempelajari ini adalah agar anak-anak ibu semua dapat mengenal apa itu ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu semua sudah tahu belum apa itu makhluk hidup? Nah, dengarkan ibu ya anak-anak. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Ciri-ciri dari makhluk hidup ini adalah: pertama, makhluk hidup itu bernapas. Anak-anak tahu tidak apa itu bernapas? Bernapas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Contohnya seperti oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita dan keluar melalui hidung serta karbon dioksida. Yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Contohnya seperti berjalan, lalu berlari, melompat, dan juga bergerak ke sumber cahaya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Contohnya seperti pada daun putri malu. Apabila daun itu disentuh, maka daunnya akan menutup. Anak-anak pasti sudah tahu kan bagaimana daun putri malu, dan anak-anak pasti sudah pernah melihatnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang keempat yaitu memerlukan makanan. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Anak-anak ibu sudah pada makan belum? Jika anak-anak ibu tidak makan, maka terjadi pusing, sakit, dan bahkan bisa pingsan. Ciri-ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Contoh dari pertumbuhan yaitu bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan contohnya yaitu biji, tunas, lalu tumbuh akar, daun, hingga tumbuhan dewasa. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keenam. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau yang biasa disebut dengan reproduksi. Seperti contohnya pada sapi. Sapi akan berkembang biak atau bereproduksi dengan cara melahirkan untuk mempertahankan spesiesnya. Nah, anak-anak ibu tahu tidak, selain hewan sapi, hewan apa saja yang melahirkan? Nah, contohnya seperti kucing, anjing, terus kuda, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan yaitu beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti bunglon. Saat bunglon merasa terganggu oleh musuhnya, bunglon akan merubah warna dirinya menjadi sama seperti benda yang dihinggapinya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.